Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tidak lupa kita mengawali kajian kita dengan berzikir, membaca ta'awudz, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kita iringi dengan tasbih, istighfar, dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah seseorang duduk di majelis zikir kemudian ia berzikir kepada Allah kecuali malaikat datang untuk mendoakan majelis tersebut. Oleh karena itu, mari kita mengundang hadirnya malaikat-malaikat Allah untuk mendoakan kita. Insya Allah kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, dengan doanya para malaikat-malaikat Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala hina subhi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim salasa marrat, membaca ta'awuz 3 kali, kemudian ia membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, wakkalallahu bihi sab'ina alfu malak. Allah mewakilkan, memerintahkan 70.000 malaikatnya untuk mendoakan kita hingga pagi hari. Kalau kita baca malam hari atau sore hari, kalau kita baca pagi hari hingga sore hari. Dan sekiranya kita ditakdirkan meninggal dunia, wafat pada malam atau hari ini, Nabi mengatakan mata syahidan, insyaallah kita tergolong orang-orang yang tercatat mati syahid. Untuk itu mari kita meyakini setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar kita istiqomah untuk mengamalkannya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Tidak lupa kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini, yaitu kedua orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sahabat, zuriat kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh masyarakat kita, umat Islam dimanapun mereka berada saat ini, di darat, di laut, di udara, yang masih hidup. Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rizki yang halal dan thayyibah untuk menjadi sanggup ibadah kita di sisa perjalanan hidup kita masing-masing. Yang sakit semoga segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya dan semakin memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam yang telah wafat. Semoga alam barzah mereka semuanya, seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita, Allah jadikan alam barzah mereka taman-taman surga. Berbahagialah ia di alam kuburnya, menerima kiriman pahala dari kita, keluarganya yang masih hidup. Dan kelak di akhirat, kiranya Allah izinkan kita masuk surganya bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita masih bernapas dengan normal, sehat walafiat, dan Allah berikan kita nikmat untuk berada di rumahnya, di masjid, bermajelis ilmu sambil menunggu tibanya waktu Isya. Masya Allah, ibadah yang luar biasa. Menunggu sholat, setelah sholat, ini salah satu dari 7 amalan yang berpahala haji. Jadi nunggu waktu sembahyang, sawahante sembahyang, ini dijanjikan pahala haji. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi kita duduk-duduk nunggu waktu sholat, kita diberikan pahala haji. Hah? Okay. Wow. Okay. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mari kita senantiasa sigap, siap menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan Allah itu 3. Ada yang panggilan harian, 5 kali sehari semalam kita dipanggil Allah. Subuh, hayya 'alas shalah, kata Allah, aneh pada sembahyang. Zuhur, hayya 'alas shalah, pada sembahyang. Asar, hayya 'alas shalah, aneh ketik pada sembahyang, manik Nabi, manik Allah Ta'ala lewat muazin iki. Baru maghrib, hayya 'alas shalah, ya ketik ke sembahyang jok balingku manik Allah Ta'ala. Barah Isa malik hayya 'alas shalah. Ini 5 kali tetekeliak Allah Ta'ala bertamu ke rumahnya Bapak Ibu. Lamun beres 5 waktu niki insyaallah Bapak Ibu. Nggih. Hidup si ngombe melek teu melen temolah ya tebeng Allah Ta'ala. Ngombe dan tebeng molah hidup. Sembahyang masih belang-belang. Sembahyang kadang-kadang masih kurang tepat. Kurang benar. Niki Bapak panggilan harian. Setiap hari kita dipanggil oleh Allah menghadapnya. Ada panggilan sekali setahun, yaitu bulan Zulhijjah, bulan haji. Arak sak mau tekeliak sekali seumur hidupnya jok Mekah. Arak 2 kali, arak 7 kali. Nggih. Mudah-mudahan mau tekeliak malik jok Mekah nggih, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ini panggilan tahunan. Ya. Nah, ada panggilan sekali seumur hidup, yaitu panggilan mati. Nah, panggilan mati ini Bapak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu siaran mati niki ndek nu pilih-pilih insyaallah taala. Ndek lariin tawa dulu ampun temate. Sakit dulu ndek. Kadang-kadang loe dengan jengken senang-senang di atas motor di atas mobil ya contoh baik Allah Ta'ala. Arak jengken senang-senang di hotel ya, di tempat rekreasi ya contoh baik. Arak jengken olahraga, arak jengken sembahyang, macam-macam contoh baik Allah Ta'ala. Nah Bapak Ibu, sendek man datang panggilan kematian niki makin masih tebang kesempatan si Allah Ta'ala periri di diri, periri sembahyang te, periri puasa te, periri haji te, periri zakat te, periri puasa te, periri ibadah te. Karena ibadah inilah Bapak Ibu yang kita harapkan ya mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Nah, makin niki kita berada di malam terakhir di bulan Jumadil Akhir.
Jamak lain wah tama itu bulan Rajab. Bulan Rajab niki termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam bulan-bulan Allah itu, yaitu bulan Qamariyah itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan istimewa. 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Nah ini dia yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Mak lain untuk pertama bulan Rajab niki Bapak Ibu. Nggih. Nah, saat berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan haram. Jadi 4 bulan di antara dari 12 bulan itu disebut bulan-bulan haram. Bulan-bulan mulia di mana ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. 4 bulan niki bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ia tersebut bulan-bulan haram. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai persiapkan diri kita belajar puasa. Nabi kalau sudah datang bulan Rajab, luwih puasa Nabi. Sampai bulan Sya'ban itu Nabi itu banyak sekali hari-hari yang puasa di situ. Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini supaya melatih diri kita. Begitu Ramadan tiba, kita biasa berpuasa itu tidak histeris kadang-kadang. Di hari pertama puasa lelo marah idamnya mati sih idam diri. Si lapah sini idam diri. Dia nuh latih dirina. Nah, mulai bulan Rajab, mulai besok nggih, bulan Rajab Minggu, besok malam kita masuk tanggal 1 Rajab. Sebetulnya bukan bulan Rajab saja Bapak Ibu, setiap bulan ya, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya. Jadi di bulan-bulan selain Ramadan itu kita dianjurkan berpuasa minimal ya 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. 3 hari di tengah itu namanya ayyamul bid, hari-hari putih, hari-hari yang terang rembulannya. 13, 14, 15 setiap bulan itu namanya ayyamul bid. Begitu juga di ayyamul aswad atau ayyamus sauda, hari-hari gelap. Hari-hari gelap itu 1, 2, 3, tanggal sekik, tanggal 2, tanggal 3 namanya hari-hari masih gelap. Dan 3 hari terakhir, 3 hari terakhir itu gelap. Wah telang bulan ya, wah kode bulan niki. Nah, nggih. Jadi 3 hari pertama, 3 hari di tengah, kemudian 3 hari di akhir. 3 hari di tengah itu namanya ayyamul bid. Itu puasanya Nabi Adam alaihis salam. Lain Nabi Adam tusir leman surga niki, mau ketemu dengan panasnya dunia ini. Nabi Adam itu hitam legam. Maka dia disuruh taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa taubat Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dibaca oleh Nabi Adam. Kemudian disuruh puasa. Nah, puasa di hari-hari terang bulan itu. 13, 14, 15.
Nabi Adam puasa di tanggal 13 mulai kelihatan wajahnya. Kemudian puasa di tanggal 14 mulai lebih terang lagi wajahnya. Tubuhnya semakin kelihatan. Kemudian puasa di hari 15 Nabi Adam kembali tampan, gagah, kelihatan ya wajahnya yang gagah itu. Nah, ini jadi orang yang rajin puasa Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan itu 13, 14, 15 insya Allah wajahnya bersinar ya. Wajahnya bersinar. Nanti nari putih atau kuning langsat. Tapi yang namanya wajah bersinar itu demen tetesriuang isi dengan ya manis wajahnya ya. Nah, diterang bulan, terang wajahnya ya. Nah, insyaallah. Niat ibu-ibu nggih. Ande ndek bau luwek-luwek puasa mana-mana. Telu jelo le awal, telu jelo le tengah, telu jelo le akhir. Nah, niat nggih. Nah, lamun bau jak begaan ya. Tambah sih Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis gitu ya. Masya Allah, nggih. Insya Allah Bapak Ibu, jemaah dengan sarajin puasa le dunia niki, lawang surgana arana napi babur royan. Aran lawang surga dengan sarajin puasa niki, babur royan. Begitu semua orang yang sudah rajin puasa sudah masuk, maka tertutuplah pintu itu. Dia terbau nyelodok, temilu sekedik, nempongin sekedik, nempau. Syarat lawang salain. Arak jemaah endah lawang surga arana babus sedekah. Nah, dengan sarajin berjunjuk, dengan sarajin bertulung, sarajin bersedekah. Nah, ya leman datama. Lamun darajin bersedekah, beli pulsa listrik ya untuk masjid, untuk TPQ. Nah, insyaallah jemaah ya leman datama niki nggih babus sedekah. Ara endah lawang surga arana babur farhi. Babul farhi. Babul farhi ini artinya lawang dengan sakirang peseneng batur. Dengan sakirang peseneng anak kode, anak yatim ya. Girangna junjuk anak yatim. Girangna perhatian kepada orang-orang anak-anak yang membutuhkan bantuan kita. Den mele beang kanak niki putus sekolah, den mele beang kanak niki jerak ngaji, biayanya ya. Nah, ya ran dengan sak tamu lewang lawan surga babul farhi arana niki nggih. Nah, dan pintu-pintu yang lain banyak Bapak Ibu nggih. Nah, beje laman da mele sila makin laman da siapang niki aku meleng utama leman babur royan rajin puasa. Aku meleng utama leman babus sedekah rajin sedekah. Aku meleng utama lewang babul farhi girang-girang peseneng kanak. Dendek girang silik kanak. Ya. Lamun tenegur kanak tu ya tegur ya bagusan tan dendek sampai ngempokang. Nah, jemaah arak dengan selapu leman tekaliak niki. Selapu lawang surga niki, balu lawang surga niki ngeliak aja. Ti gamak leman tamu mah, ti leman, saling berebut. Demira marak calo niki, demira marak biro haji, biro umroh niki. Ni leman travel ni, saling terebut dengan niki. Lamun dia terbau, tamu leman selapu na sekik doang terpilih apa itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang rajin ibadah, puasa gawena, sedekah gawena, pesenang dengan gawena, selapuk lawang surga niki ngerebut dia melet tetamain ya. Nah, itu bentuk penghormatan surga kepada orang-orang yang rajin ibadah di muka bumi niki. Ya. Nah, niki sebagai pendahuluan Bapak Ibu karena besok malam kita sudah masuk bulan Rajab. Maka kita mulai berdoa. Di antara doa
yang kita dianjurkan oleh para ulama kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Gitu ya. Jadi ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah umurku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ibu gelontong jamak idam kan semendak idam niki puasa niki Bapak Ibu nggih. Rubin dak kena marhaban ya Ramadan, marhaban niki kan semendak marhaban ya. Mudahan tebelu umur teh nggih. Ibu milih bedain Ramadan, milih melet gitu ya Bapak Ibu. Dendek nita Bapak Ibu, hatta samak atau hatal haut fil bahar, sehingga ikan-ikan di laut pun senang berdait dengan Ramadan ini. Apalagi itu manusia. Dendek nita dengan Islam, dengan Cina nu senang endah mun Ramadan datang, tokona nu laris nggih. Semua orang senang Ramadan datang. Apalagi rapat-rapat lebaran. Masya Allah. Mudahan belu umur tengge. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan kita lanjutkan niki adabul imamah wal qudwah. Adab orang menjadi imam dan menjadi makmum. Kita langsung masuk ke yang kelima. Kemarin sudah kita bahas 4 ya. Sekarang yang kelima, wal khamisu yaskutul imamu saktatan latifatan bisirriyah akibal fatihah hendaklah imam itu, jadi imam, yaskutul imamu saktatan latifatan bisirriyah, hendaklah imam diam sejenak setelah membaca suratul Fatihah pada sholat sirriyah, pada sholat yang tidak besar suaranya seperti zuhur, asar ya. Nah, itu di sholat sirriyah namanya. Jadi imam begitu selesai membaca Fatihah, jangan langsung disambung dengan ayat, diam dulu sejenak ya, kena saktatan latifatan ya, diam sejenak sebentar. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah. Nah, makmum diberi kesempatan dulu membaca Fatihah ketika imam ini diam. Ini yang belum bisa kita praktekkan. Kalau bareh lamun tamalang niki, parane itu lupa si makmum ya makan teduk imam ni ndek baca ayat. Nah, jadi ini adab ini Bapak Ibu. Nggih. Karena apa Bapak Ibu? Makmum itu tugas utamanya adalah menyimak bacaan imam. Karena kalau imamnya baca, dia baca, tidak bisa menyimak. Nah, jadi tuntutan utamanya makmum itu adalah mengikuti gerakan imam dan menyimak bacaan imam. Ini Bapak Ibu. Makanya di pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal, dinarak bacaan wajib lek makmum niki, dinarak. Dek wajib baca Fatihah makmum. Ini menurut Abu Hanifah, maaf. Ya. Jadi makmum itu hanya ikuti imam kewajibannya. Nah, kita di pendapat Imam Syafi'i, maka kita disuruh supaya makmum itu
mau membaca endah, mau nyimak endah, maka imam hendaknya diam dulu. Begitu selesai baca Fatihah, diam dulu. Seukuran bacaan Fatihahnya makmum. Baru mulai imam baca ayat. Aku coba tamalang lete lo krem lo yo ya lupa imam nih makan teduk gitu. Nah, jadi kita pelan-pelan Bapak Ibu ya, pelan-pelan kita ngamalkan ya kitab ini. Nah, jadi ini adab yang kelima. Wa yaskutul imamu saktatan latifatan fisirriyah akibal fatihati ya. Liyasubu ilaihi nafsuhu. Nah. Jadi kalau sholat sirriyah diamnya sebentar, karena di situ kan sama-sama sir kita membaca. Imam tidak besar suaranya, makmum juga tidak. Zuhur asar kan. Jadi kalau sholat sir diamnya sebentar, sebentar doang. Tapi kalau sholat jahriyah seperti subuh, maghrib, isya, nah, kata ulama ini waksatatan tawilatan fil jahriyah biqadri qiraatil ma'mumul fatihah. Hendaklah imam itu diam agak panjang seukuran bacaan fatihahnya makmum. Nanti selesai makmum baca fatihah dulu, baru mulai baca ayat. Namun itu saat ngaji mungkin maklumin terbaru santai ngaji ini bar. Yo maka nonton pimpin jadi imam. Nah, insya Allah monita saat ngaji ngerti tak? Nah, jadi ini Bapak Ibu. Karena kan kita ingin sholat yang sempurna Bapak Ibu. Kita ingin sholat yang bagus. Sholat yang bagus itu tidak gampang. Kalau sekedar gugur kewajiban ya gampang sembahyang itu. Tapi kan kita ingin sholat ini betul-betul dapat merubah pribadi kita menjadi pribadi yang soleh solehah. Tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah fungsi sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Apalagi tekadu lek terawih ini. Oh, jereh terawih asidiki ini. Anteh ini selesai baca Fatihah baru membaca ayat. Dong jam 12 selesai bareng. Masya Allah. Okay? Nah, jadi ini panduannya dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Okay? Jadi kalau sholat jahriyah Isya, maghrib, isya, subuh itu namanya sholat jahriyah. Hendaklah imam itu diam agak panjang. Biqadri qiraatil ma'mumul fatihah. Seukuran bacaan fatihahnya makmum. Bi'i'tibari al-wastul mu'tadil. Tentunya dengan ukuran yang standar. Kira-kira pira menit baca Fatihah niki? 2 menit lah ya. 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kan. Pokok selesai Fatihah sekitar ya 1,5 menit lah atau 1 menit gitu ya. Bacaan-bacaan itu sebecat-becat gitu ya. Enggak lamun orang yang ngamalkan Bapak Ibu ndik sembendak sembahyang dia terjemahkan perkata daripada bacaannya itu dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atena miluna artian napi baca niki. Itu kan asalkan baca sudah. Nah, jadi ini kata ulama ini bi'tibaril wastil mu'tadil, dengan ukuran standar. Kira-kira pira ukuran pira ngoneknya dengan baca Fatihah ukuran kebanyakan jamaah itu ya. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Seperti di awal tadi, karena tuntutan makmum itu adalah tugas utamanya makmum itu adalah mengikuti imam dan menyimak
bacaan imam. Bareh lamun salah bacaan imam arak negur ye ngingetan ye. Nah, ye kena niki angka dengan salik mudin imam niki paling tidak sama atau kurang-kurang sedikit lah kemampuannya dengan imam di depan itu. Supaya ketika terjadi kesalahan bisa dia mengingatkan. Bahkan ketika sholat imam batal bisa menggantikan gitu ya. Jadi posisi di belakang imam ini ya upayakan yang mengerti tentang sholat berjamaah sebagai imam. Okay. Selanjutnya wa yaqra'ul ma'mumul Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah. Hendaklah makmum membaca Fatihah ketika imam diam itu. Jadi imamnya diam. Disitulah makmum membaca Fatihah. Nah, begitu selesai bacaan makmum, kira-kira selesai bacaan makmum baru mulai imam niki baca surah lil imami. Wa innama yaskutul imam biqadri zalika liyatamakkana fil istima'i inda qiraatil imam. Nah, ini Bapak Ibu dia. Mengapa disuruh diam imam itu dulu? Nunggu bacaan makmumnya selesai membaca Al-Fatihah, liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam, supaya makmum itu konsentrasi menyimak bacaan imamnya. Nah, ini okay. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita amalkan sholat berjamaah yang benar, nikmat ya, nikmat ya, dengar bacaan imam tuh gitu kan. Di surati fa innahu illam yaskut yaputuhumul istima'u. Sesungguhnya jika imamnya tidak diam, yaputuhumul istima', maka tidak bisa kita menganggap makmum kita menyimak bacaan kita. Tidak bisa kita sambil baca sambil nyimak, tidak bisa kan? Jadi nyimak itu diam artinya. Makanya ketika khotib akan naik di mimbar kan diingatkan oleh tukang sintu itu, ansitu, perhatian, wasma'u, dengar, pada dengar. Nah gitu ya, rahimakumullah. Nah kalau kita dengarkan bacaan khotib, dengarkan bacaan imam, rahimakumullah, Allah akan berikan kita rahmatnya. Jadi menyimak bacaan imam itu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nah, jadi ini sekali lagi ulama ini menulis ilmunya luar biasa. Kita kan tidak susah-susah menulis atau mencetuskan sebuah ilmu, kita sudah diberikan oleh para ulama kita. Ya. Tinggal kita pelajari dan amalkan. Okay. Amalkan. Fayakunu alaihi ma naqsin min salatihim wa yaqra'una al-Fatihah ma'ahu li'annal halata uzrin. Nah, wal muqassar huwal imamu wa illam yaqra'ul Fatihah fi sukutihi washtagalu bi ghairiha fadzalika alaihim la alaihi. Ya. Jadi kalau imamnya baca, makmumnya baca, tidak bisa menghasilkan simaan yang sempurna, ya. Ya kurang lebih maksudnya kitab niki Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau kalau menyimak itu harus diam. Harus diam. Jadi jangan imam membaca kita pun membaca, tidak bisa menyimak. Nah, ini nah, coba makin tamalang lagu endak segonek lalu ini insyaallah ya. Pokoknya maklumi dulu niki pengajian niki barang mun sekatan mulai baca ayat endak paran itu
tidem. Aja tidem imam ni, udah. Jadi kita cobalah mengamalkan kalam ulama kita Bapak Ibu ya, pendapat ulama kita ini. Wala yaqra'ul ma'mum surah bil jahriyah. Makmum tidak perlu membaca surah pada solat jahriyah, pada solat yang nyaring, subuh, maghrib, isya. Jadi makmum tidak perlu membaca surah. Adapun di solat yang sirriyah, walaupun kita berjamaah, makmum tetap membaca surah. Surah-surah pendek, misal kulhu, misal soal zuhur niki berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak mendengar bacaan imam. Fadzalika makruhun. Jadi kalau makmum membaca surah makruh hukumnya. Pada solat jahriyah, ingat, pada solat isya, maghrib, subuh. Jadi sida jadi makmum tidak perlu baca surah. Lamun lek sembahyang sak jahar niki, subuh, maghrib, isya. Lagu lamun lek zuhur kan asar, baca surah niki, nggih. Jadi imam baca surah, sida baca surah. Lamun lek sembahyang zuhur kan asar. Illa iza lam yasma' sautal imam, kecuali ndek makruh makmum baca surah lamun ndek denger bacaan imamna. Misal si bolehna masjid niki mu ndek bau jongkok isi pengeras suara. Si bolehna masjid umpamanya ya, nu sampai sapna, sampai leyah mu ndek narak speaker, mate dealer misal. Ndek denger bacaan imamna, maka tetap kanggo membaca surah makmum niki. Lamun ndek bau denger bacaan imam. Jelas niki? Jadi lamun denger bacaan imam, makruh makmum niki baca surah. Lek sembahyang sak jahar niki, subuh, maghrib, kanca isya. Lagu lamun ndek dengah suara imam naja, ndek makruh, sila baca surah. Marak misal sembahyang zuhur kanca asar. Liba'dihi, karena jauhnya, ausamamun. Dia makmum ini, maaf, karena jauh tempatnya tidak dengar imam, atau karena alasan lain, samamun, dia tuli, maaf, ya kedok makmum niki ndek dengah bacaan imam, ndek makruh ya baca surah nggih. Jadi mun kedok ya niki ndek dengah bacaan imamna. Jadi ini alasannya. Au sima'i sauti gairi mafhumin, atau memang dia dengar tapi enggak paham dia, enggak jelas itu ya, enggak jelas bacaannya. Au isrori imamihi, atau imamnya membacanya kecil, enggak kedengeran. Itu boleh. Walau fil jahriyah, walaupun pada solat yang jahar, walaupun pada solat subuh, isya dan maghrib ya, yang jahar. Payaqra'u nadban, maka sunnah makmum yang tidak mendengar imamnya ini membaca surah, sunnah, mau ada pahala. Fa'aksar ya, satu surah atau lebih. Ingat, jadi makmum ini membaca surah itu selama imamnya belum ruku, boleh ditambah surah yang lain. Pamannya saking belo sembahyang imamna, wah baca kulhu, deman ruku imamna, rombok si al-falaq, deman ruku, rombok si an-nas. Jadi illa ayyar ka'al imam, sampai imamnya sudah ruku. Lamnah ruku imam dendek sambung ya, nih sampai imamnya tayak malik masih baca surah. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh ketinggalan banyak oleh gerakan imam, tidak boleh. Jangan paksakan diri, misal burukna mulai qul ya ayyuhal kafirun, ruku imamna dendek sambung sampai selesai milu ruku. Jadi kalau makmum niki kewajibannya ikut
ma'muman lillah, mengikuti karena Allah. Jadi jangan bertahan dengan bacaan kita sementara imam kita sudah ruku. Nah, begitu juga kalau masbuk kan, Allahu Akbar, ruku imamnya ikut ruku. Dia tidak baca Fatihah, pada ketinggalan sudah. Ingat ya, kewajiban utamanya makmum itu adalah mengikuti imam dan menyimak bacaan imam. Ini Bapak ya. Li'anna sholata la sukuta fiha. Ini catat baik-baik. Karena sholat itu tidak ada jeda waktu yang diam. Tak boleh kita melamun, tak boleh diam. Jadi dia itu terus ada saja bacaannya. Ruku arak bacaan, i'tidal arak bacaan. Jadi jarak teduk itu. Kenanlah li'anna sholata, karena sholat itulah suku tapi tidak ada diam. Nah, tidak ada diam. Tetap ada bacaannya. Bigairil masyru' ya, tanpa disyariatkan. Nah, niki Bapak Ibu ya, adab yang kelima sekali lagi adalah imam itu hendaklah memberi kesempatan kepada makmumnya untuk membaca Fatihah dulu baru membaca surah. Itu kesimpulannya. Ya. Adab yang kelima seorang imam adalah memberikan kesempatan makmumnya menyelesaikan Fatihahnya dulu baru membaca surah. Nah, ini sholat berjamaah Bapak Ibu. Okay. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya majelis seperti ini untuk kita istiqomahkan di sepanjang hayat kita insyaallah nggih. Kecuali kalau kita uzur, sakit atau tidak sempat karena sesuatu hal, bolehlah kita izin atau tidak ngaji. Tapi kalau sehat, selagi sempat, selagi sehat, mari Bapak Ibu. Majelis ini sangat mahal nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirajina 1000 rakaat salat sunnah tidak tobiang pahala makin niki. 1000 dengan sakit tidak jengok malam niki. 1000 dengan mati urus de malam niki. Tobiang pahala ngaji padahal semendak gati maghrib jok isya ni buat waktu ente. Nah, tertutup nggih, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Mau menjalani bulan Rajab besok kita bisa berpuasa semampu kita, kemudian di Sya'ban juga demikian, dan Ramadan kita sehat menjalani ibadah Ramadan kita tahun niki. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Istaqimu wa'tadilu thumma sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Allahumma bina sumankin hasilah nasmusah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.